Tempat penyulingan minyak ilegal meledak. Pria lansia ditemukan tewas dalam kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual akan kami hadirkan pada Borgol edisi hari Senin 26 April 2021. Bersama saya Misbahul Munawaroh, inilah Borgol selengkapnya. Sebuah tempat penyulingan minyak mentah ilegal di Musi Banyuasin meledak membuat warga sekitar panik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Sementara polisi telah menetapkan pemilik lahan sebagai tersangka. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan sebuah tempat penyulingan minyak mentah ilegal meledak hingga kobaran api membumbung tinggi. Kobaran api terlihat tidak jauh dari Jalan Lintas Timur Sumatera penghubung Palembang Jambi. Sejumlah pengemudi terlihat panik mendengar suara ledakan keras saat melintas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Puluhan drum berisi minyak mentah ludes terbakar di lokasi ledakan di Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penanganan kepolisian. Diduga api berasal dari sebuah mesin genset saat pekerja memindahkan minyak mentah ke dalam tetmon. Percikan api kemudian menyambar minyak mentah hingga ludes terbakar. Sejumlah kendaraan roda 2 dan puluhan mesin genset tak dapat diselamatkan dan hangus terbakar. Warga menyatakan lokasi penyulingan minyak mentah yang meledak dan terbakar baru beroperasi sekitar 6 bulan. Ini penyulingan minyak. Penyulingan minyak, Pak. Manual itu. Hah? Manual, Pak. Tradisional. Kalau pemilik tidak tahu ya? Oh, udah tahu apa? Pemiliknya siapa? Kalau yang punya tanah tahu. Sementara polisi menetapkan pemilik penyulingan dan pemilik lahan sebagai tersangka. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari iNews melaporkan. Pasca penyulingan minyak mentah ilegal meledak, jajaran Satreskrim Polres Musi Banyuasin meringkus pemilik lahan yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga mengamankan sejumlah kerangka mesin genset dari lokasi untuk dijadikan barang bukti. Pasca penyulingan minyak mentah ilegal meledak pada Selasa malam, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Kebakaran hebat meludeskan puluhan drum berisi minyak mentah sehingga kobaran api membumbung tinggi disertai ledakan keras terekam ponsel warga. Seluruh perlengkapan penyulingan minyak mentah tradisional seperti sepeda motor, mesin genset, dan termon hanya tersisa kerangka. Sejumlah kerangka sepeda motor juga turut diamankan sebagai barang bukti. Pemilik lahan penyulingan minyak mentah ilegal yang meledak ini kemudian ditangkap polisi setelah ditetapkan sebagai tersangka. Selain memicu kebakaran hutan dan lahan, aktivitas penyulingan minyak mentah ini tanpa memiliki izin. Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin AKP Ali Rojikin menyatakan diduga api berasal dari tempat pembakaran sampah dekat lokasi yang sebelumnya salah satu pekerja membakar sampah. Itu warga Ciawi Bogor. Kebetulan yang bersangkutan sedang berada di situ. Sorenya sebelumnya ada orang membakar sampah, kemudian dia memilah-milah sampah tersebut, ditinggalkan, kemudian terjadi kebakaran di tempat tersebut. Tersangka dijerat pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara. Polisi juga masih memburu pengelola tempat penyulingan mentah ilegal yang melarikan diri pasca ledakan. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari iNews melaporkan. Seorang kakek usia 73 tahun ditemukan tewas di atas kasur dalam kamarnya mengeluarkan aroma yang tak sedap. Penemuan mayat ini menghebohkan warga Rumah Susun, Jalan Tua Patinayah, Kelurahan Bukit Kecil, Palembang. Warga Rumah Susun Blok 8 Jalan Tua Patinayah, Kelurahan 23 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, dihebohkan penemuan sesosok mayat laki-laki di dalam kamarnya. Korban bernama Jailani, umur 73 tahun yang tinggal sendiri di Rumah Susun. Korban ditemukan pertama kali tetangganya sendiri, Ika Wahyuni.
Menurutnya sebelum ditemukan dia bersama warga lain mencium aroma tak sedap dan mengira bangkai tikus. Namun setelah dicari di seputaran lingkungan tempat tinggalnya tak ada bangkai tikus. Keesokan harinya aroma tak sedap tersebut semakin tajam dan dirinya bersama suaminya juga warga berinisiatif membuka pintu rumah korban. Saat didobrak aroma bau tak sedap menyengat dan melihat mayat korban. Kemarin juga kayak itulah. Nah terakhir hari ini bau nian. Jadi pas turun ke bawah, nah warga nih ngomong, siapapun katanya kita jenguk kalau ada mayat bayi ini di dalam. Kasat Reskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang Ibtu Aryan menyatakan korban tewas diperkirakan sudah 4 hari lamanya. Diperkirakan sudah 4 hari. Untuk sementara jenazah kita bawa dulu ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Ada duga kekerasan nggak Pak? Untuk sementara belum bisa kita tentukan kekerasannya. Untuk mengetahui penyebab kematiannya, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk diotopsi. Dari Palembang, Guntur Riansah, iNews melaporkan. Ibu muda nyaris tewas dianiaya suami. Informasinya sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja.
Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang ibu muda dengan 2 orang anak di Kota Prabu Muli nyaris tewas usai dicekik dan dipukul kepala menggunakan benda tumpul oleh suaminya sendiri usai sahur dan sholat subuh bersama. Ironisnya penganiayaan tersebut disaksikan anak kedua mereka yang balita. Puspa Dewi, warga Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli menjalankan operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Prabu Muli usai mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang nyaris merenggut nyawanya. Selain jari tangan yang hancur dan putus, mulut korban juga sempat dimasukkan tangan sambil dicekik oleh pelaku serta kepala dipukul dengan kayu hingga korban tak sadarkan diri. Tindakan ini baru berhenti setelah sang adik melihat kelakuan kakak iparnya kepada korban. Menurut korban, perlakuan pelaku yang juga suaminya sudah terjadi selama 13 tahun atau sejak ia menikah. 1 bulan sebelumnya ia juga sempat dipukul hingga kuping korban mengalami cedera. Kalau masalah itu ya sering sih, ya namanya masalah rumah tangga. Apa Bu yang dilakukan suami kepada kita? Ekonomi, sering dia galak pukul kalau salah jawab dikit, terjang, bocor, siangan, jambak. Memang temperamental dia. Ibu korban Lilaywati menyatakan pelaku memiliki sifat temperamental dan sering memukul jika perkataannya dijawab. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini telah dilaporkan kepada polisi dan berharap pelaku dapat segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 13 tahun. Selama 13 tahun itu gimana Bu? Dari permulaan nikah anak aku sudah dipukul-pukulnya. Memang sering cerita. Bahkan ngandung anak pertama, diinjak-injaknya, dibantingnya. Pelaku sendiri usai melakukan kekerasan terhadap istrinya langsung melarikan diri dengan membawa handphone dan uang milik istrinya. Polisi saat ini tengah memburu pelaku. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Aksi curanmor di Palembang saat Ramadan semakin menjadi seperti yang terjadi di parkiran sebuah toko dan terekam kamera CCTV. 2 pelaku mengasak motor korban yang baru beberapa bulan saja ia beli. Dari rekaman CCTV terlihat 2 pelaku berboncengan mengendarai sepeda motor masuk ke area parkiran sebuah toko. Salah satu pelaku mengenakan jaket hijau, helm dan masker, mendekati motor korban dan langsung beraksi. Sambil melihat kondisi di sekitarnya, pelaku menyeret sepeda motor korban agar aksinya leluasa untuk menjebol kunci kotak motor korban di Jalan Musi Raya, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Palembang, 20 April sekitar pukul 10 malam.
Korban mengetahui sepeda motornya hilang dicuri setelah melihat rekaman CCTV. Dari keterangan rekan korban, pelaku berjumlah 2 orang, di mana salah satu pelaku beraksi bahkan sempat mengintip ke dalam toko, sedangkan satu lagi menunggu di atas sepeda motor. Leo, rekan korban, menyatakan saat terparkir sepeda motornya rekannya tersebut tidak menggunakan kunci pengaman tambahan. 2 orang, jadi satunya beraksi, yang satunya nunggu di sana. Nah, yang beraksi ini dia sih sempat ragu juga, balik lagi lah. Korban melaporkan kasus kehilangan sepeda motornya tersebut ke Polsek Sako, Palembang. Korban berharap berbekal dari bukti rekaman CCTV, polisi dapat mengungkap dan menangkap pelaku yang mencuri sepeda motor miliknya. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang anak di Kota Prabu Muli nekat mencuri perhiasan emas milik orang tua demi untuk membeli narkoba jenis sabu dan berpoya-poya dengan pacarnya. Untuk melabui orang tuanya, pelaku membuat laporan kepada polisi jika telah menjadi korban perampokan. Dengan tangan diborgol, Hendra Kurniawan, warga Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabu Muli, digiring ke kantor polisi setelah membuat laporan palsu. Tersangka mengaku telah menjadi korban perampokan dengan kerugian perhiasan emas sebanyak 2 suku. Di hadapan polisi, tersangka yang selalu memberikan keterangan berubah-ubah ini mengaku nekat membuat laporan palsu karena membutuhkan uang untuk membayar hutang. Perhiasan emas yang dilaporkan dirampok merupakan milik orang tuanya. Ya, untuk ini Kak, bayar utang emas ke bini. Ngapa jual lagi itu tuh? Tidak, untuk bayar utang emas ke bini. Kapolsek Cambai Ibtu Barantanata menyatakan, saat di lokasi tempat kejadian perkara Jalan Tanjung Dalam, Kelurahan Sungai Medang, keterangan pelaku selalu berubah-ubah, sehingga membuat petugas curiga jika pelaku telah membuat laporan palsu. Akan cek TKP, karena cek TKP itu ya menentukan pelaku bisa ditangkap, menentukan itu laporannya benar atau tidak. Ternyata setelah dicek oleh tiket SPK, tiket reskrim maupun kanit reskrim, ya ada kejanggalan-kejanggalan yang tidak sesuai. Akibat ulahnya, tersangka terancam tindak pidana telah memberikan keterangan palsu di atas sumpah dengan ancaman kurungan selama 7 tahun. Dari Prabu Muli, Berry Brimah, iNews laporkan. Polisi komplotan pencuri hewan ternak. Informasinya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman.
Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Tiga tersangka pencuri hewan ternak kembali tertangkap tim Singaogan Satreskrim Polres Oku. Setelah melakukan pengembangan, ketiga tersangka ditangkap di tempat berbeda di Kota Batu Raja saat hendak menjual daging sapi curian. Tak butuh waktu lama, jajaran Satreskrim Polres Oku menangkap 3 orang dari 7 tersangka komplotan pencuri hewan ternak. Sebelumnya polisi juga telah meringkus 4 tersangka komplotan ini. Ketiga tersangka ditangkap di lokasi berbeda di Batu Raja saat hendak menjual sapi yang sudah disembelih. Ketiga tersangka terpaksa dihadiahi timah panas petugas lantaran mencoba kabur saat akan disergap.
Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti seperti parang, mobil truk pengangkut sapi, 1 ekor sapi yang masih hidup serta 200 kg daging sapi yang siap jual. Dari hasil penyelidikan, ketujuh pelaku yang ditangkap jajaran tim Singaogan Satreskrim Polres Oku mempunyai peran berbeda. Komplotan ini selalu keliling desa sebelum melancarkan aksinya. Kali dikasih tahu Pak Kades, karena Pak Kades mendapat info dari Polres. Pak Kades langsung datang ke rumah saya, nanyakan, sampai kamu hilang nggak? Belum saya jengok Pak. Nah, gitu. Langsung saya jengok sama Pak Kades. Ternyata sampai saya hilang satu. Polisi kini masih mengembangkan kasus pencurian hewan ternak ini termasuk komplotan lainnya. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap aksi pencurian ternak di bulan Ramadan ini. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Polsek Indralaya dan Polres Ogan Ilir menggelar razia kendaraan di Jalan Lintas Timur. Selain menyasar antisipasi tindak kriminalitas dan peredaran narkoba, razia juga difokuskan bagi pengendara kendaraan pribadi dari luar daerah. Penerapan pembatasan mudik Lebaran tahun 2021. Polsek Indralaya bersama Polres Ogan Ilir memberhentikan satu persatu kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2 di Jalan Lintas Timur Indralaya Sabtu malam. Razia ini digelar sebagai persiapan rencana operasi pembatasan mudik pada libur Lebaran Idul Fitri tahun 2021. Selain memeriksa barang bawaan pengendara, petugas juga memeriksa kelengkapan surat kendaraan serta menegur pengendara yang tidak menggunakan masker. Kanit Pidana Husul Polres Ogan Ilir Ibda Surya menyatakan, razia rutin dilakukan guna menekan dan mengantisipasi tindak kriminalitas, baik curas-curan, curanmor dan peredaran gelap narkoba, menjelang operasi pengamanan musim libur Hari Raya Idul Fitri 2021. Berkaitan dengan rencana penerapan pembatasan pemudik, pihaknya masih menunggu instruksi kepastiannya. Sementara operasi menyasar pengendara kendaraan dari luar daerah dan dipastikan tetap menerapkan protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker. Razia akan terus dilaksanakan terutama di malam hari libur dan memastikan pengguna jalan lain tetap dalam kondisi tertib tanpa ada gangguan apapun, termasuk kenyamanan selama ibadah puasa Ramadan hingga memasuki Hari Raya Idul Fitri. Dari Ogan Ilir, Nopan Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Misbahul Munawaro beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Tempat penyulingan minyak ilegal di Muba meledak dan terbakar. Gubernur Sumsel perbolehkan warga Sumsel mudik dalam provinsi.
Kuliner legendaris Palembang Dadar Jiwo kembali dilestarikan. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Tiga saja itu tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini. Dan masih banyak informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Felicia. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, tempat penyulingan minyak mentah ilegal di Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin meledak dan terbakar. Kobaran api membumbung tinggi dan membakar puluhan drum berisi minyak mentah. Dari rekaman video amatir warga, sebuah tempat penyulingan minyak mentah ilegal di Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin meledak, hingga kobaran api melambung tinggi. Kobaran api terlihat tidak jauh dari jalan lintas timur Sumatera. Sejumlah pengemudi terlihat panik mendengar suara ledakan keras saat melintas. Puluhan drum berisi minyak mentah ludes terbakar, tepatnya di Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin. Sementara penyebab kebakaran itu dalam penanganan pihak kepolisian. Diduga api berasal dari sebuah mesin genset saat pekerja memindahkan minyak mentah ke dalam tetmon. Percikan api menyambar minyak mentah hingga ludes terbakar. Di lokasi sejumlah kendaraan roda 2 dan puluhan mesin genset tak dapat diselamatkan dan hangus terbakar. Ini penyulingan minyak. Penyulingan minyak, Pak? Manual ini. Hah? Manual. Manual, Pak? Tradisional. Kalau pemilik tidak tahu ya? Oh, udah tahu, Pak. Pemiliknya siapa? Kalau yang punya tanah tahu. Sekarang jangankan yang ini kan, yang lagi operasi pun banyak masih sekarang. Masih banyak, Pak? Iya. Oh, Sementara polisi akan menetapkan pemilik penyulingan dan pemilik lahan sebagai tersangka. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pasca penyulingan minyak mentah ilegal meledak di Kabupaten Musi Banyuasin, jajaran Satreskrim Polres Musi Banyuasin meringkus pemilik lahan sebagai tersangka. Polisi juga mengamankan sejumlah kerangka mesin genset dari lokasi untuk dijadikan barang bukti. Pasca penyulingan minyak ilegal di Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin meledak Selasa malam, polisi langsung melakukan olah TKP. Mesin genset, tenmon, dan sejumlah kerangka sepeda motor juga turut diamankan sebagai barang bukti. Selain itu, tersangka Ruslan digelandang tim Serigala ke Mapolres Musi Banyuasin. Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin AKP Ali Rojikin juga mengatakan bahwa telah menangkap pemilik lahan. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi. Menurutnya diduga api berasal dari tempat pembakaran sampah dekat lokasi. Kita juga berhasil melakukan penangkapan terhadap pemilik lahan yang kebetulan berada di seputaran TKP. Pemilik lahan bernama Ruslan Asari, itu warga Ciawi Bogor. Kebetulan yang bersangkutan sedang berada di situ. Sorenya sebelumnya ada orang membakar sampah, kemudian dia memilah-milah sampah tersebut, ditinggalkan, kemudian terjadi kebakaran di tempat tersebut. Pelaku melanggar pasal 53 UUD RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara. Polisi juga masih memburu pengelola tempat tersebut yang melarikan diri. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, jajaran Satreskrim Unit Pitsus Polres Ogan Komering Ulu menggerebek industri rumahan pembuat mie kuning basah menggunakan formalin dan boraks. Parahnya, ulah nekat pedagang ini telah dilakukan selama 5 tahun lebih. Apa dia dulu? Ambillah barang itu. Setelah mendapatkan mie mengandung formalin dan boraks di pasar-pasar tradisional, Satreskrim Unit Pitsus Polres Okum menggerebek pembuat mie kuning industri rumahan yang memproduksi mie kuning basah menggunakan formalin dan boraks di kawasan Lorong Jambu Tirta, Kelurahan Kemelak Oku. Tak tanggung-tanggung, industri skala rumahan ini mampu memproduksi mie berformalin mencapai 1 ton per harinya. Polisi yang melakukan penggerbekan mendapati karung-karung berisikan boraks dan beberapa botol formalin yang sengaja dibeli untuk mencampur mie dengan alasan tidak mudah basi.
Polisi juga berhasil mengamankan pemilik usaha bernama Dedi Sunata bersama Gubernur Sumsel perbolehkan warga Sumsel mudik dalam provinsi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro di Sumsel hingga sepekan ke depan atau hingga 26 April 2021 mendatang. Meski demikian, dia tetap memperbolehkan masyarakat Sumsel untuk melakukan aktivitas pulang ke kampung halaman di libur Lebaran tahun ini. Gubernur Sumsel Herman Deru menjelaskan sebagai kepala daerah dia tetap menghormati pemerintah pusat yang mengeluarkan kebijakan larangan mudik di saat libur Idul Fitri.
Namun untuk di Sumsel, sholat tarawih dan sholat Idul Fitri bisa berjalan dengan protokol kesehatan ketat, sehingga dalam upaya menghadapi new normal tentu harus berani membuat terobosan yang aman. Herman Deru enggan menyebut perjalanan masyarakat menuju kampung asal sebagai mudik, tetapi pulang kampung. Dia mencontohkan warga asli Palembang yang ingin pulang ke Palembang dari kota lain sebagai perjalanan pulang ke kota tentu diperbolehkan. Nantinya di tiap pintu masuk ke Sumsel akan dijaga ketat oleh tim gabungan petugas dari TNI, Polri, dan lainnya untuk memastikan tidak ada warga yang bebas masuk saat pelarangan keluar masuk Provinsi Sumsel mulai 6 sampai dengan 17 April 2021. Yang mau pulang kampung, yang dari kampung mau ke kota, misalnya dia tugas di luar daerah, misalnya dalam Sumsel, rumahnya di Palembang, namanya pulang kota, bukan pulang kampung kan. Nah, berkait dengan Idul Fitri, petugas tentu akan kita bekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang cerdik dong. Nggak bisa kita kaku, artinya semua. Nantinya petugas pun akan dibekali dengan daftar pertanyaan khusus sehingga tidak kaku. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Palembang menggelar bazar murah sembako yang dilaksanakan di 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang berupaya membantu masyarakat Kota Palembang serta menjaga stabilitas harga hingga jelang Lebaran. Orang nomor 2 di Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, meninjau bazar murah sembako. Sebanyak 35 pelaku usaha yang ikut serta dalam bazar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Palembang di 8 kecamatan di Kota Palembang. Bazar murah sembako sebagai upaya pemerintah Kota Palembang dalam membantu masyarakat selama bulan suci Ramadan, serta menekan dan menjaga stabilitas harga hingga jelang Lebaran. Fitrianti Agustinda mengatakan kegiatan ini digagas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palembang yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Palembang merupakan agenda rutinitas selama bulan suci Ramadan dan jelang Lebaran. Ia berharap kepada stand atau distributor yang ikut serta dalam bazar murah ini untuk tetap menjaga keamanan dagangan yang dijual, yakni aman dari zat berbahaya serta jauh dari masa expired dan terdaftar di BPOM. Tentu harapan saya ini betul-betul bisa membantu masyarakat ya, karena memang harganya kan jauh lebih murah, dan saya nanti berharap juga stand-stand yang ada atau distributor yang datang untuk dalam arti menjajakan dagangannya atau produknya betul-betul kondisinya harus betul-betul jangan sembarangan ya. Cek masa kadaluarsa, cek kemasan, apakah memang kemasannya sudah rapi, dan pastikan juga tidak mengandung zat-zat berbahaya ya. Kami mohon nanti bantuan dari Dinas Perdagangan dan juga BPOM bila perlu. Jadi awalnya 35 pelaku usaha, 30 pelaku usaha. Sekarang hari ini ada 35 pelaku usaha. Jadi antusiasnya memang bertambah. Masyarakat juga yang belanja itu bertambah. Jadi makin hari makin nambah omset. Kita ada perbatasan untuk pelaku usahanya nggak? Tidak ada. Tidak ada. Ya, selagi tempatnya memadai, muat, mereka mau berjualan, silakan. Kota Palembang masih di zona merah, maka protokol kesehatan harus tetap dikedepankan. Dari Palembang, Erin Setiawan, iNews melaporkan. Bertahun-tahun Herianto, bocah 13 tahun yang harus berjuang dengan kerasnya kehidupan. Miris nasib yang dialaminya lantaran di usianya harus melupakan masa pendidikan dan masa-masa bermain untuk anak seusia 13 tahun. Ia harus berjuang hidup demi ibu dan 3 adiknya. Anak pertama dari pasangan Ahmad Rizal dan Herianti banting tulang sebagai kuli panggul di salah satu pasar di Kota Palembang. Untuk tetap prima dan bisa memikul beban berat dari pekerjaannya, ia pun mengkonsumsi minuman penambah tenaga dalam jangka waktu lama dan sontak perjuangannya pun terhenti saat dokter memvonis bahwa dirinya mengidap kerusakan ginjal. Untuk itu, Fitrianti Agustinda selaku Wakil Wali Kota Palembang bersama Febrita Lustia Hermanderu, Ketua Tim Penggerak PKK Sumsel, menyambangi langsung kediaman Herianto di Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang. Keduanya bergegas membawa Herianto untuk mendapatkan pengobatan di Rumah Sakit Umum Bari, Kota Palembang.
Pemerintah siap membiayai pengobatan Herianto hingga ia sembuh. Memang sudah memiliki BPJS Kesehatan, akan tetapi memang ada sedikit kendala, ada obat yang ternyata harus ditebus. Nah, karena menebus obat tentu tidak ada uang ya. Oleh karena itu di sini juga hadir BPJS Kesehatan. Kita mohonkan supaya kejadian ini jangan terulang kembali. Kita berharap seluruh warga yang sudah mendapatkan BPJS Kesehatan itu murni semuanya dibantu oleh pemerintah. Jadi mulai dari rawat inap ya, mulai dari obat-obatan seharusnya tidak lagi mengeluarkan biaya. Jadi seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Itu mendengar dan ada kabar bahwa ada anak yang sakit, kita langsung ke sini. Jadi kebetulan ketemunya sama. Jadi kami melihat dan kita mengajak untuk mereka berobat agar ke depan dia cepat sembuh. Karena anak 13 tahun, apalagi dia adalah tulang punggung keluarga. Kebetulan bapaknya lagi tidak ada, jadi dia membantu orang tua. Pemkot Palembang meminta BPJS Kesehatan untuk maksimal dalam melayani masyarakat. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kuliner legendaris Palembang Dadar Jiwo kembali dilestarikan. Sesaat lagi tetap bersama kami. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya.
I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Wakil Wali Kota Palembang bersama Ketua Tim Penggerak PKK Sumsel menyambangi kediaman Herianto, bocah malang tulang punggung keluarga yang mengalami kerusakan ginjal akibat kerasnya kehidupan. Ia harus bekerja banting tulang sebagai kuli panggul di salah satu pasar di Kota Palembang. Tim berbagi bersama Alex Nurdin Jumat siang berkeliling Kota Palembang, salah satunya di Jalan Bakti RT 06 RW 08 Loro Pakjo Palembang. Sejumlah armada dan tim sigap membagikan beras ke warga yang kurang beruntung ini. Warga mengeluhkan pandemi COVID-19 yang hingga kini masih menjadi momok kesehatan karena belum reda. Namun di sisi lain mereka pun harus berjibaku untuk bertahan hidup mengais rezeki demi keluarga. Pandemi COVID-19 tak dipungkiri membuat mereka kesusahan. Untuk itu, melalui program berbagi bersama Alex Nurdin bertekad berkeliling wilayah kabupaten dan kota di Sumsel untuk membantu golongan menengah ke bawah. Bagus, aku setuju kegiatan seperti ini. Yang untuknya manfaat untuk kebaikan masyarakat umumnya, ya saya setuju. Memang membantu Pak ya? Iya, membantu sama sesama. Karena pandemi ini atau kenapa Pak? Ya karena pandemi. Satu karena pandemi, kedua memang kebutuhan warga sini tidak memadai kan, tidak memungkinkan ekonominya. Terima kasih bisa membantu kami. Memang susah sekarang Bu ya? Iya. Pandemi. Itulah. Ya. Kenapa Bu susah sekarang nyari duit? Iyalah. Jadi terbantu kan Bu ya? Iya. Makasih ya. Di poso ya? Iya. Karena Pak Alex Nurdin di sini sangat peduli dengan terjadinya dampak COVID-19. Pak Alex Nurdin juga rutin. Dia di sini sebagai inisiator untuk dalam rangka kegiatan sasarannya di mana seperti warga-warga di sini yang menengah ke bawah juga. Kemana aja di Palembang? Di Palembang aja Sumsel? Kita sesumsel. Sesumsel ya? Sesumsel. Berkeliling atas Iya, berkeliling. Warga pun merasa terharu dengan aksi yang dilakukan mantan Gubernur Sumsel ini yang ternyata tetap dekat dan perhatian dengan warga Sumatera Selatan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Selain pempek, Palembang memiliki kue khas zaman dulu, dadar jiwo yang kerap hadir saat Ramadan, terutama untuk berbuka puasa. Seorang pembuat kue di Palembang sengaja kembali menghadirkan dadar jiwo dalam menu gerainya saat Ramadan. Kue mirip risol yang belum digoreng ini untuk kulitnya berbahan terigu, tapioka, telur, air, kunyit, garam, dan kaldu jamur. Sedangkan untuk isiannya membutuhkan bahan seperti pepaya parut, garam, kaldu jamur, lalu merica bubuk, bawang merah dan putih, serta minyak goreng. Kulit dadar jiwo membuatnya dengan menghaluskan kunyit dan mencampurkan semua bahan hingga rata kecuali air. Setelah merata, baru air dicampurkan sedikit demi sedikit, aduk hingga tak ada yang menggumpal. Kemudian dadar titis di atas loyang. Bagian isi pepaya diparut lalu haluskan semua bahan, kemudian ditumis dengan memasukkan semua bumbu yang dicampur pepaya parut hingga rata. Kulit dadar jiwo yang sudah siap dimasukkan, tumis pepaya lalu lipat seperti risol. Sajikan dengan di atasnya ditambah irisan cabai dan dadar jiwo siap untuk disantap. Dadar jiwa itu makanan khas Palembang yang legendaris. Kita ingin mengangkat makanan Palembang yang sudah lama. Isian dadar jiwa itu pepaya muda dengan ebi kering, telur dan seasoning. Saat digigit, tekstur dadar jiwo yang lembut dengan rasa pepaya muda tumis bercampur santan yang gurih membuat camilan ini digemari. Kue legendaris khas Palembang ini boleh jadi pilihan untuk varian takjil berbuka puasa. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ayu Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews.